Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimakumullah wa hadakumullah ajma'in yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah dan barakahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan ridhonya pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam suatu majelis yang insya Allah mulia dan barakah ini, yakni majelis taklim di Masjid Ali Al-Ajmi MI Muhammadiyah Madrusoh yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, taklim kita benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lima bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, rahmat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada ahli wal ashabnya, dan semoga juga tercurahkan kepada kita sekalian yang insya Allah akan selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan juga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatnya, wabil akhos syafaatul mudna besok di yaumul qiyamah. Sahabat sekalian rahimakumullah, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amal yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas serta dari doa yang tidak diijabahi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian rahimakumullah, luar biasanya kita pagi-pagi bisa duduk seperti ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di masjid yang kita banggakan ini, bercermin dari apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang artinya kurang lebih, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, yang di situ membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, dibacakan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, diartikan dan dijelaskan makna yang terkandung di dalamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan yang pertama akan turun kepada mereka sakinah, bermakna ketenangan. Pak, insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, semakin kita senang duduk seperti ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid atau musola atau majlis taklim, yang di situ dibacakan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, diartikan dan dijelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Insya Allah yang pertama akan turun kepada kita
sakinah, ketenangan. Semakin kita sergap ngaji seperti ini, insya Allah hati kita akan semakin tenang, hati kita akan semakin damai, hati kita akan semakin tentram. Tidak percaya boleh coba. Semakin banyak kita ngaji seperti ini, insya Allah hati kita akan semakin tenang. Sedangkan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan selalu dinaungi dengan rahmat Allah. Padahal tatkala seseorang itu dinaungi dengan rahmat Allah, la yunadzibatu ba'dahu abadan. Tidak akan disiksa selama-lamanya. Bahkan pada kajian terdahulu saya masih ingat Rasul pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu jannah. Bahwa amal manusia itu tidak bisa sebagai perskok jaminan untuk masuk surga. Padahal rata-rata kita beribadah agar supaya masuk surga. Ketika Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat pun heran dengan menanyakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga panjenengan Gusti seperti itu? Wala, tidak juga aku. Indah ayyatahum adani Allah bifadrin wa rahmatin, kecuali Allah meliputiku dengan sifat fadl dan rahmatnya. Bapak Ibu rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, bentuk kejadiannya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna, tingkah lakunya sempurna. Beliau saja masuk ke dalam surga semata-mata bukan karena sempurnanya ibadah, tapi semata-mata karena fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibu seperti tingkatan kita, ibadahnya yang masih seperti ini, akhlaknya masih seperti ini. Maka tatkala amal ibadah kita sebagai jaminan surga itu belum pantas. Apa yang kita harapkan? Ya hanya fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita duduk seperti ini, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul dari para alim, para ulama, para ustaz, guru-guru ngaji, maka Allah tunjukkan rahmatnya kepada kita sehingga kita akan tidak disiksa selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedangkan yang ketiga, wa haffadhumul malaika. Mereka akan selalu dilingkupi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat-malaikatnya. Dan bukan hanya itu, yang berikutnya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni disanjung-sanjung oleh Allah di depan jamaah para malaikatnya. Hampir sepadan dengan saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketika dalam puncaknya ibadah haji dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di padang Arafah. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu luar biasanya kita bisa duduk-duduk seperti ini di salah satu masjid dari rumah-rumah Allah. Fadilahnya luar biasa. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita bercermin dari apa yang pernah dikatakan oleh kibarul ulama kita, para ulama kita terdahulu, di antaranya yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali,
dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau pernah berkata, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha, yang artinya kurang lebih sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Bagaimana sih maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya kata para ulama kita, tanda-tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah atau tidak bisa dilihat pasca beramal, sesudah beramal. Ketika sesudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteruskan dengan ibadah-ibadah yang lain, diteruskan dengan amal-amal soleh yang lain, imannya semakin meningkat, takwanya semakin meningkat. Ini bermakna ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya Bapak Ibu, tatkala kita sudah beribadah kepada Allah, justru pada ibadah kok ditumpangi dengan kemaksiatan kepada Allah, imannya semakin menurun, takwanya semakin menurun, taklimnya semakin bebel. Ini bermakna ibadah-ibadah yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak usah nunjuk-nunjuk pada orang lain. Mari kita saling introspeksi diri saja, melihat pada diri sendiri saja. Sebagaimana 2 bulan yang telah lalu kita telah mendapatkan bulan Ramadan, telah kita isi dengan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imak puasanya, imak sholat tarawihnya, imak tadarus Al-Qur'annya, imak zikirnya, imak sedekahnya, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak bisa dilihat pasca kita meninggalkan bulan Ramadan. Dari bulan Syawal sampai bulan Syakban yang akan datang, ketika iman kita semakin meningkat, takwa kita semakin meningkat, ibadah kita semakin segep, ngaji kita semakin giat, ini pertanda amal ibadah yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga aku kosong langsung pun, tatkala kita meninggalkan bulan Ramadan, pasca Ramadan, maksiatnya semakin meningkat, amal solehnya malah turun, imannya semakin menurun, ketakwaannya semakin menurun, ngajine wis ora gelem mangkat. Ini bermakna ibadah yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Bapak Ibu rahimahumullah, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita meninggalkan bulan Ramadan yang keutamaannya luar biasa, fadilahnya luar biasa, barokahnya luar biasa, Allah dengan kasihnya kepada kita masih menyediakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yakni dasarnya surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri mindallahi itsna nasyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Ila akhiril ayat, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, yakni 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Sama sekalian, rahimahumullah, dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, Allah masih menyediakan waktu yang dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan waktu ini 1 tahun ada 12 bulan. Bulan yang dihitung melalui peredaran bulan juga 12 bulan. Bulan yang dihitung melalui peredaran matahari juga 12 bulan. Bulan yang dihitung melalui peredaran bulan, bulan pertama adalah Muharram, bulan yang terakhir adalah Dzulhijjah. Bulan yang dihitung dengan peredaran matahari, bulan yang pertama Januari, yang terakhir Desember. Namun Allah menerangkan dalam ayat ini yang dimaksud adalah bulan-bulan atau tahun yang dihitung dengan peredaran bulan, yakni bulan pertama adalah Muharram, bulan yang terakhir adalah Dzulhijjah. Allah tetapkan 1 tahun itu 12 bulan bersamaan dengan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, sekalian Allah ciptakan waktu. 1 tahun ada 12 bulan, di mana dari 12 bulan itu Allah ciptakan ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ketetapan agama kita, agama yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 bulan ini Allah wanti-wanti, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu, janganlah berbuat maksiat, mendolimi diri sendiri di dalam bulan yang 4 itu. Di mana Bapak Ibu? Kapan saja kita berbuat maksiat dilarang oleh Allah. Tapi ketika di dalam 4 bulan tersebut lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama kita terdahulu, ketika kita beribadah, beramal soleh di dalam 4 bulan tersebut, pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendolimi diri sendiri, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya pun dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka indahkan bulan-bulan ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waspadalah pada bulan-bulan ini, jangan
Nah, bulan-bulan itu kapan saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerangkan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan oleh hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam Sahih Bukhari, hadisnya nomornya 2958, Kanjeng Nabi ngendika, as-sanatu isna nasyara syahron minha arba'atun hurum salasatun mutawaniyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabun mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Kata Rasulullah, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Termasuk bulan ini Bapak Ibu. Yang cara bahasa Madura ya Dzulqa'dah, terus besar, terus surat. Ya. Serta Rajab, bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Melihat di sini bahwa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang pertama Dzulqa'dah, bulan ini. Ngaji di dalam bulan ini pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah pada bulan ini pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Karena mengapa? Orang ngaji. Ngaji, alhamdulillah bisa tahu. Yang kedua, sebentar lagi akan menemui kita, yakni Dzulhijjah, bulan besar. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah ketika itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bermaksiat lebih besar dosanya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Setelah Dzulhijjah maka Muharram, bulan sunat. Setelah beberapa bulan lagi Rajab, antara Jumada dan Sya'ban. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Memang Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa Allah menciptakan makhluknya, ini memang dari makhluk-makhluk Allah itu ada yang lebih diunggulkan oleh Allah. Di antaranya contohlah, Allah menciptakan manusia seperti kita. Dari manusia ini, golongan manusia ini, Allah pilih manusia-manusia yang lebih diunggulkan oleh Allah, yakni manusia pilihan Allah dari kalangan para nabi dan para rasul. Ketika nabi dan rasul tidak ada, Allah masih mengunggulkan umat manusia selain nabi dan rasul, yakni pewarisnya para nabi dan rasul, yakni al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama sebagai pewaris para nabi, lebih diunggulkan oleh Allah dibandingkan dengan orang-orang awam. Allah ciptakan malaikat. Dari sekian banyak malaikat, Allah pilih malaikat yang lebih diunggulkan oleh Allah, yakni malaikat Jibril. Allah ciptakan hamparan bumi yang sangat luas itu. Allah pilih ada sebagian bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Mekah, Madinah, Palestina, yang di situ ada masjid-masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Haram, Masya Allah,
di Masjid Nabawi, di sana sekali, di sini 1000 kali. Boleh nanti. Ini tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk Allah ciptakan waktu dari tahunan. Allah pilih 1 bulan sebagai sayyidul syuhur. Pemimpin bulan 1 tahun yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan meninggalkan kita, Allah masih pilih 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah ciptakan waktu, ada mingguan. Dari 1 minggu ada hari yang lebih diunggulkan oleh Allah, yakni hari Jumat sebagai sayyidul ayyam. Hari yang Allah masih pilih waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya sepertiga waktu malam yang akhir. Hari Jumat di samping sepertiga waktu malam yang akhir, ba'da sholat asar sampai terbenam matahari. Itu waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika hari Jumat itu juga antara adzan dan antara khutbah yang satu dengan khutbah yang kedua, termasuk antara adzan dan iqamah setiap waktu. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, dari 4 bulan haram itu Allah masih mengunggulkan hari-hari yang lebih unggul dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Di 4 bulan tersebut, di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang insya Allah berapa hari lagi kita akan masuk. Rasanya hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashri." Tidak ada suatu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Kata Rasul, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, amal soleh kapan saja dicintai oleh Allah. Ibadah kapan saja dipunremeni dening Gusti Allah. Tapi amal soleh, ibadah kepada Allah yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai penasarannya para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Para sahabat bertanya, "Tidak ada jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Qala, dijawab oleh Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak ada jihad di jalan Allah. Bapak Ibu, ibadah jihad, membela agama, maju ke medan perang untuk memerangi orang-orang kafir dalam rangka membela agama Allah, amal yang luar biasa, yang pahalanya luar biasa, dibeli oleh Allah jiwa dan raganya dengan surga. Ketika dibandingkan dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih utama ibadah, lebih utama beramal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, orang ngaji, ya orang ngerti, garami hari-hari seperti biasa. Untuk itu jarang orang-orang yang menyambut bulan
tidak seperti ketika akan masuk di dalam bulan Ramadan, padahal tidak kalah dengan bulan Ramadan. Bahkan kata para ulama kita terdahulu menjelaskan kepada kita bagaimana perbandingan antara 10 hari akhir bulan Ramadan dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kata para ulama kita, ketika malamnya itu lebih afdol 10 hari akhir bulan Ramadan. Karena mengapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Ketika di siang harinya lebih afdol 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mengapa? Karena di situ terkumpul ibadah-ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siang harinya lebih afdol 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dilanjutkan dalam hadis ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fa yaji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad dengan nyawa dan hartanya, dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun, bimakna mati syahid itu lebih utama dibandingkan dengan beramal soleh pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yuk berkata, yuk mengisi hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu rahimahumullah, saking mulianya 10 hari awal bulan Dzulhijjah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersumpah, yakni di dalam surat Al-Fajr dalam ayat 1 dan ayat 2. Wal fajri wa layalin nashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Maka malam yang 10 ini kata para mufasir dari kalangan salaf maupun khalaf, malam yang 10 ini bermakna adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena mulianya, karena luar biasanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah dipilih oleh Allah untuk bersumpah, wal fajri wa layalin nashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Bapak Ibu rahimahullah, di antaranya ibadah-ibadah yang terkumpul di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah ibadah yang sangat-sangat afdol, yakni ibadah haji dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, terutama di dalam puncaknya ibadah haji, yakni wukuf di padang Arafah. Disempurnakan lagi pada tanggal 10, 11, 12 yang Nafasani sampai 13-nya untuk melempar jamrah Aqobah ketika tanggal 10-nya, 11, 12, 13 ketika Nafasani melempar jamrah Ula, Wusta dan Aqobah, termasuk di situ tawaf ifadah dan sa'i bagi orang-orang yang beribadah haji. Puncaknya adalah di dalam tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yakni wukuf di padang Arafah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saudara-saudara yang pernah melaksanakan ibadah haji. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan mudah-mudahan yang belum dimudahkan oleh Allah bisa melakukan ibadah haji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terutama Bapak Ibu, ketika orang sedang beribadah haji, dalam puncaknya ibadah haji yang wukuf di padang Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan di langit, dan dosanya bagaikan kerikil-kerikil yang ada di padang pasir, di mana dosanya tidak terhitung pun tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu, dengan afdolnya ibadah haji, puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah, Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal?" Kanjeng Nabi disoal oleh para sahabat, amal apa yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, yang sangat-sangat afdal? Yang pertama, imanun billahi wa rasulihi. Yang kedua, tsumma jihadun fi sabilillah. Yang ketiga, tsumma hajjun mabrurun. Yang pertama, iman pada Allah, iman pada Rasulnya. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, haji yang mabrur. Di mana Bapak Ibu? Kata Rasulullah, al-umratu illal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh yang satu dengan umroh yang lain itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Ganjaran amal ini sandure surga. Haji yang mabrur ini dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Puncaknya ini adalah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan mulianya Bapak Ibu, orang yang sedang beribadah haji, kata para ulama kita ini kan orang yang sedang melaksanakan rihlah muqaddasah. Rihlah muqaddasah itu adalah perjalanan yang suci. Mengapa dikatakan perjalanan yang suci? Yang pertama, karena sedang menjadi duyufur rahman, sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah, ima di dunia maupun di akhirat. Di akhirat, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ketika di dunia ya Allah, mari kita lihat dari rumah diri-diri, mari Kebumen, dari Kebumen ditangkal oleh petugas sampai Donohudan, di Solo, dari Solo terbangkan ke Arab Saudi. Di sana disambut oleh petugas dari Arab Saudi, dimuliakan. Belum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Dan seluruh rangkaian ibadah haji itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Sehingga man hajja lillah wa lam yafus wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu umum. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, ketika hajinya karena Allah, tidak rofas, tidak khusyuk, Al-Quran menambahi wala jidal hajj, tidak dalam jidal kepada, maka roja'na kayaumi waladatu umum, akan kembali seperti bayi yang terlahir dari perut ibu. Ini adalah ada di dalam 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu rahimahullah, dengan rahmatnya Allah, dengan fadlnya Allah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, minimal pada tanggal 9-nya itu kita melaksanakan puasa hari Arafah. Minimal 1 hari. Walaupun hukumnya itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau kita melihat kaidah fikih, sunnah ini adalah melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Mindset kita sekarang melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan adalah rugi. Karena itu, mari kita berhenti,
itu minimal. Yang fadilahnya luar biasa. Su'ila an saumi yaumi arafah faqala yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rasul pernah ditanya puasa hari Arafah, beliau menjawab puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti kalau tidak di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah terutama tanggal 9-nya, emang orang puasa bisa menjadi kifarat dosa selama 2 tahun. Tanakai madiyah kan mustakbilatan 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini Bapak Ibu, maka minimal kita sehari. Tentang pelaksanaan puasa hari Arafah pun ada khilaf di antara ulama. Khilaf ini jangan menjadi pertentangan, jangan menjadi permusuhan, karena semuanya juga mempunyai hujjah. Yang pertama kata Badul Ulama adalah puasa Arafah mengikuti wukufnya orang-orang yang sedang beribadah haji, sedang wukuf di padang Arafah sebagai bentuk solidaritas kepada para haji. Maka di sana sedang wukuf, di sini kita berpuasa. Namun pelaksanaan seperti ini tidak bisa berjalan mulus. Karena mengapa? Ketika sudah wukuf di padang Arafah, pilihan jaya sudah masuk pada waktu maghrib. Apapun puasa mengenai karena itu ulama yang lain menjelaskan kepada kita puasa hari Arafah itu adalah pada tanggal 9 di negara masing-masing sesuai dengan ketentuan ketika awal bulan Ramadan dan ketika awal bulan Syawal, yaitu menggunakan ru'yatul hilal di negara masing-masing. Karena itu menurut Pak ketika nanti ada perbedaan antara saudara kita, tidak usah menjadi pertentangan. Mudah-mudahan semuanya karena mengharap itu Allah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, rahimahumullah, ini karena waktunya sangat terbatas, 25 menit. Ini nanti saya jam 8 ngisi lagi di masjid Atorik. Yang berbeda Bapak Ibu, sebenarnya puasa di awal bulan Dzulhijjah itu tidak hanya tanggal 9-nya. Bercermin dari hadis Abu Dawud, Imam Nasai, bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Rasul bersabda bahwa Rasulullah biasa berpuasa pada 9 hari awal bulan Dzulhijjah, pada hari Asyura 10 Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya, yakni 13, 14, 15, yakni Yaumul Bid, dan puasa pada hari Senin dan Kamis. Maka kalau bisa kita berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Namun Bapak Ibu, ada hadis yang bertolak belakang dari hadis ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ini adalah dari Aisyah dengan mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Bertentangan. Bagaimana untuk mempersatukan hadis yang bertentangan ini? Kata para ulama kita, yang dimenangkan adalah hadis tentang disunahkan kita berpuasa 9 hari. Kalau nggak bisa seperti itu, boleh kita berpuasa pada kebanyakan hari di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sini puasa, besok orang, besok puasa, besok orang. Ada ketinggalan tanggal salah itu. Atau mungkin bisa jadi dipilih Senin dan Kamisnya, ditambah besok tanggal salah. Dipersilahkan. Ini tentang puasa di hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu rahimahullah, sebenarnya
Kata Rasulullah ini, "Ma min ayyamin a'dhama 'indallahi wa la ahabba ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyami min hadhihi al-ayyamil 'ashri fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari yang dianggap lebih agung oleh Allah dan lebih disukai untuk ditaat sebagai tempat beramal sebagaimana hari pertama hingga ke-10 bulan Dzulhijjah ini. Karena itu perbanyaklah pada hari itu bacaan tahlil, bacaan takbir, dan bacaan tahmid. Memperbanyak kalimat la ilaha illallah, memperbanyak kalimat Allahu Akbar, memperbanyak kalimat alhamdulillah. Al-Bikagum dalam istilah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka para ulama kita menjelaskan takbir ini dibagi dua macam. Yang pertama takbir mutlak dan yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak yang kita tempatkan waktu yakni mulai masuknya bulan Dzulhijjah sampai hari tasyrik yang terakhir. Sedangkan takbir muqayyad ba'da sholat 5 waktu setelah selesai sholat subuh pada hari Arafah sampai setelah sholat asar pada hari tasyrik yang terakhir. Begitu masuk bulan Dzulhijjah disunahkan takbiran. Sunahnya dikeraskan. Ini yang belum umum. Nek kalau takbiran di awal bulan Dzulhijjah dialami kayak panggilan apa? Si ngomong kayak gue anu ngaji ya maklum. Padahal ini sudah disunahkan. Bapak Ibu rahimahullah, di dalamnya ada Idul Adha. Ketika Idul Adha mengapunten, Rasulullah memerintahkan kepada kami pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru menginjak dewasa, wanita yang biasa dipingin, begitu pula wanita sedang namun wanita yang sedang diperintahkan menjauhi tempat sholat di mana tidak ikut sholat. Itu kumpul di tempat sholat menggunakan khotbah sebagai syiar agama Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah biasa berangkat sholat Id pada Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah, Idul Fitri sunnah makan dulu, Idul Adha sunnah tidak makan dulu. Nanti makanya pada sholat Idul Adha. Bapak Ibu rahimahullah, yang tidak kalah pentingnya melakukan kita di dalam Idul Adha disyariatkan untuk ibadah kurban. Dalam ibadah kurban ini saja, Bapak Ibu, ada khilaf di antara ulama tentang hukumnya. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Yang mewajibkan di antaranya Abu Yusuf, Robi'ah, Al-Lais bin Sa'ad, Al-Auza'i, As-Sawri, Imam Malik. Mereka itu mewajibkan dengan dasarnya fasoli di Robika maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ini bagi orang-orang yang mampu. Hadis yang lain, dasar yang lain hadis Rasulullah, maka lahu sa'atun wala yudhafi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki lapangan rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, di mana mendapatkan hukuman moral dari Rasulullah. Berpuasa, punya kemampuan, enggak korban, diulang kanjeng Nabi, jangan dekat-dekati sholat tempat kami. Orang ini sholat bareng-bareng kanjeng Nabi. Ini merupakan hukuman moral yang terbiasa dari Rasulullah. Hadis lain, "Falyamut insya'a Yahudiyah wa insya'a Nasraniyah." Tinggal pilih, apa ingin mati menjadi orang Yahudi atau ingin mati menjadi orang Nasrani. Mau sugi, orang korban, tinggal
Apa kepengen mati dari wong Yahudi? Apa kepengen mati dari wong Nasrani? Artinya matinya terancam biwiri bin Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matinya tidak berkeadaan berkatu dengan indahnya Rasulullah. Yang menggunakan sunnah muakkadah dasarnya umirtu bin Nabi bahwa sunnatul lakum. Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Kutiba ala nahri wa laisa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepada berkurban dan tidak wajib atas kamu sekalian. Dan putih menyimpulkan para ulama kita bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Bapak Ibu rahimahullah. Orang yang mampu itu orang yang bagaimana sih ukurannya? Kata para ulama kita, kemampuan ini adalah mampu menyediakan senilai harga hewan kurban yang lebih dari nafkah dirinya dan keluarganya yang wajib dinafkahi. Kapan waktunya? Selama hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13 Jumat bisa dahar kanthi bareng, bisa berpakaian menutup aurat, sandangnya tercukupi, pangannya tercukupi, papanya jelas disebut. Kok masih punya kelebihan bisa untuk membeli hewan kurban, maka disyariatkan untuk berkurban. Nek kayaknya mau saya 50% bisa berkorban semuanya. Ini nyatanya belum bisa seperti itu Bapak Ibu. Padahal para ini panjenengan melihat berita di mass media. Contoh saja Bapak Ibu untuk gede kurban ini, tetangga kita di Banjarnegara, itu di Etekan Purwokerto, hanya satu dusun saja Bapak Ibu. Nek caranya ini sepangkalan tok lah, orang sedesa. Hanya satu dusun kecil di Banjarnegara tercatat tahun ini bisa menyediakan 73 ekor sapi. Pinter Bu? 73 ekor sapi. Kambingnya berapa? 254 ekor. Itu hanya satu dusun. Padahal apapun diberitakan penduduknya itu hanya dari petani dan buruh tani yang rata-rata penghasilannya itu sehari itu 70.000, 60.000. Mengapa bisa berkurban? Karena digregeti lewat panitia satu hari itu cukup menabung 10.000. Hanya 10 bulan bisa untuk berkurban. 10 bulan kan 3 juta. 12 bulan 3.600.000. 12 bulan bisa untuk membeli sepertujuh sapi, 10 bulan bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Oh, tidak mungkin Bapak Ibu. Ketika digregeti satu hari hanya 10.000. Kalau keluarga kita mungkin yang kerja itu 5.000 sedina, 4.000 sedina, 10 bulan cukup untuk berkurban. Ini pun saya kata simboten gregeti. Padahal itu melakukan menyembelih kurban itu saya lakukan 10.000 sekali. Tapi setiap tahun disyariatkan untuk berkurban. Dan entengnya
bisa 1/7 bagian sapi untuk pribadi dan keluarga mencukupi. 1 ekor kambing untuk pribadi dan keluarga mencukupi. Walaupun keluarganya banyak, barokah yang masih hidup maupun sesudah meninggal dunia, kan enteng. Insya Allah digedeti sakit Bapak Ibu. Alhamdulillah itu seperti buku diri saya contohkan. Itu ada tabungan korban yang setiap tahun alhamdulillah bisa. Walaupun saya anaknya 5, mondok KB, sekolah KB, kuliah, alhamdulillah setiap tahun bisa. Mengapa? Digregeti. Ada yang garkoki. Nah, jadi orang kita beri contoh seperti ini Bapak. Sehari 10.000. 1 tahun 3.600.000. 1/7 sapi. Barokah keluarga. Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu punya tabungan. Ketika kita melihat fadilahnya luar biasa, berkorban. Satu saja saya sampaikan Bapak Ibu. Satu hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah, berdirilah dan saksikan hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan bacalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Bapak Ibu, ketika kita berkorban, alhamdulillah itu sudah 5 ekor sapi di masjid ini. Alhamdulillah yang berkorban itu ketika disembelih disunahkan menyaksikan. Ketika menyaksikan, tatkala disembelih makreket ini darah belum mengucur ke bumi, orang yang berkorban sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hadis ini orang yang berkorban menyaksikan, dan ketika menyaksikan adalah berdoa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, diajak dulu aturakan karena waktunya sangat terbatas. Ibu saudara pernah pernik ibadah dan mungkin di waktu yang lain kita bisa ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berkiraan ibu doakan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.